Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi ekonomi antara negara-negara di seluruh dunia, yang melibatkan analisis perdagangan internasional, kebijakan perdagangan, valuta asing, dan masalah-masalah lain yang memengaruhi ekonomi global. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana negara-negara saling berinteraksi dalam hal perdagangan barang dan jasa, investasi, dan transfer teknologi, serta bagaimana keputusan ekonomi di satu negara dapat memengaruhi negara-negara lain. Ekonomi internasional juga mencakup analisis tentang faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan internasional, seperti kebijakan perdagangan, tarif, kuota impor, dan perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, World Trade Organization, dan perjanjian perdagangan bebas regional. Selain itu, studi ini juga mempertimbangkan peranan organisasi internasional seperti IMF, International Monetary Fund, dan Bank Dunia dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Pada episode kali ini akan membahas seorang ekonomi yang sangat berpengaruh dan pemenang hadiah Nobel Ekonomi, yaitu Paul Krugman. Paul Robin Krugman BA berasal dari Amerika Serikat, lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1953 di Albany, New York, lebih dikenal dengan Paul Krugman, merupakan ekonom internasional ternama pada bidang ekonomi, khususnya pada perdagangan internasional, manajemen keuangan, teori perdagangan, dan geografi ekonomi. Buah pemikiran yang dia berikan banyak berpengaruh pada kebijakan fiskal di Amerika Serikat, bahkan sudah melampaui Asia Tenggara. Paul Krugman masih aktif berkarya hingga saat ini. Ia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi internasional selama beberapa dekade terakhir. Paul Krugman merupakan penerima penghargaan Nobel untuk bidang ekonomi tahun 2008 untuk teori perdagangan internasional. Paul Krugman adalah profesor emeritus pada Princeton University's Woodrow Wilson School. Paul Krugman menyelesaikan sarjana di Yale University tahun 1974 dan gelar doktor PhD dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT tahun 1977. Selain aktif sebagai guru besar ekonomi di Princeton University, Paul Krugman menjadi salah satu anggota dari Econometric Society, Research Associate dari Biro Nasional Riset Ekonomi, dan merupakan anggota kelompok 30. Dia juga telah menjabat sebagai konsultan untuk Bank Federal Reserve New York, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, PBB, serta sejumlah negara, termasuk Portugal dan Filipina, dan merupakan penulis jurnal profesional tetap pada kolom ekonomi media massa legendaris The New York Times. 200 artikel lebih telah dihasilkannya, dan menjadi bahan rujukan perkuliahan, bahkan kepemerintahan. Pemikiran yang fokus pada perdagangan internasional telah membuat Paul Krugman sebagai penulis dan editor 23 buku. Paul Krugman adalah penulis yang produktif, dengan banyak buku yang ditujukan untuk publik umum, seperti The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 dan End This Depression Now. Buku-bukunya menjelaskan konsep-konsep ekonomi yang kompleks. Salah satu karya terkenalnya adalah buku International Economics, Theory and Policy yang ditulis bersama Maurice Obstfeld. Buku ini menjadi teks standar dalam banyak program ekonomi di seluruh dunia dan memberikan pandangan mendalam tentang teori dan kebijakan ekonomi internasional. Buku ini memberikan pengantar komprehensif tentang teori-teori utama perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan, yang mencakup topik-topik seperti teori keunggulan komparatif, model Heckscher-Ohlin, tarif dan kebijakan perdagangan, serta isu-isu kontemporer dalam perdagangan internasional. Lokus penelitian Paul Krugman terletak pada teori perdagangan dan geografi ekonomi. Ia banyak meneliti bagaimana faktor-faktor seperti skala ekonomi, kebijakan perdagangan, dan lokasi geografis mempengaruhi pola perdagangan dan distribusi industri. Fokus utama penelitian Krugman adalah
pada teori perdagangan internasional, di mana ia mengembangkan model dan teori untuk menjelaskan pola dan manfaat dari perdagangan antar negara. Ia juga meneliti dampak dari globalisasi, integrasi ekonomi regional, dan distribusi keuntungan perdagangan. Kontribusi utama Paul Krugman adalah pengembangan teori ekonomi perdagangan baru, New Trade Theory. Teori ini muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dan memberikan penjelasan yang lebih realistis mengenai pola perdagangan dan distribusi industri di dunia. Paul Krugman telah memberikan beberapa kontribusi utama dalam bidang ekonomi perdagangan baru. Berikut adalah beberapa kontribusi pentingnya. 1. Model peningkatan skala ekonomi dan persaingan monopolistik. Krugman mengintegrasikan konsep peningkatan skala ekonomi dan persaingan monopolistik ke dalam teori perdagangan internasional. Sebelum ini, sebagian besar model perdagangan klasik, seperti model Ricardian dan Heckscher-Ohlin, mengasumsikan skala ekonomi konstan dan persaingan sempurna. Kontribusi utama Krugman di sini meliputi peningkatan skala ekonomi internal, yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat menurunkan biaya rata-rata dengan meningkatkan skala produksi. Persaingan monopolistik yang memperkenalkan bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan produk yang terdiferensiasi, memberikan konsumen lebih banyak pilihan dan menciptakan perdagangan intra-industri. Yang kedua, perdagangan intra-industri. Paul Krugman menjelaskan fenomena perdagangan intra-industri, di mana negara-negara dengan struktur ekonomi serupa saling berdagang barang-barang yang mirip, tetapi berbeda dalam beberapa aspek. Berbeda dari perdagangan interindustri yang dijelaskan oleh teori perdagangan klasik, di mana negara-negara berdagang barang-barang yang sangat berbeda. Variasi produk, yaitu konsumen menghargai variasi produk dan perdagangan, memungkinkan negara-negara untuk menawarkan berbagai jenis produk serupa, misalnya, berbagai model mobil dari Jerman dan Jepang. Skala ekonomi dan diferensiasi, yaitu kombinasi skala ekonomi dan diferensiasi produk menjelaskan mengapa perusahaan dalam industri yang sama di negara berbeda tetap berdagang satu sama lain. Yang ketiga, geografi ekonomi baru. Krugman juga mengembangkan geografi ekonomi baru, yang menjelaskan distribusi spasial dari aktivitas ekonomi. Dia menunjukkan bagaimana peningkatan skala ekonomi, biaya transportasi, dan faktor-faktor aglomerasi dapat mempengaruhi lokasi industri dan urbanisasi. Aglomerasi ekonomi, yaitu menjelaskan bagaimana dan mengapa industri cenderung berkumpul di lokasi tertentu, menciptakan pusat-pusat ekonomi yang kuat. Model lokasi, yaitu mengembangkan model untuk memahami bagaimana keputusan lokasi industri dipengaruhi oleh biaya transportasi dan skala ekonomi. Yang keempat, model core periphery. Dalam geografi ekonomi baru, Paul Krugman memperkenalkan model core periphery yang menjelaskan mengapa beberapa daerah menjadi pusat ekonomi, core, sementara daerah lain tetap terbelakang, periphery. Dinamika konsentrasi, yaitu menunjukkan bagaimana pusat ekonomi dapat menarik lebih banyak industri dan tenaga kerja, memperkuat dominasi mereka. Disparitas regional, yaitu menggambarkan bagaimana disparitas ekonomi antara daerah pusat dan pinggiran dapat muncul dan bertahan. Yang kelima, implikasi kebijakan. Kontribusi Krugman memiliki implikasi besar bagi kebijakan perdagangan dan ekonomi. Manfaat dari liberalisasi perdagangan, yaitu menunjukkan bagaimana membuka pasar internasional dapat mengurangi biaya produksi melalui skala ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dengan lebih banyak pilihan produk. Peran pemerintah, yaitu menjelaskan bagaimana pemerintah dapat mendukung industri melalui kebijakan yang memfasilitasi skala ekonomi, seperti investasi infrastruktur dan kebijakan perdagangan yang mendukung ekspansi pasar. Yang ketujuh, model pengembangan ekonomi berbasis ekspor. Paul Krugman mengkaji bagaimana kebijakan yang fokus pada pengembangan ekonomi melalui ekspor dapat membantu negara berkembang. Industrial policy, yaitu menganalisis bagaimana kebijakan industri yang mendukung peningkatan skala ekonomi dan inovasi teknologi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Keuntungan dari belajar, learning by doing, yaitu menunjukkan bagaimana produksi untuk pasar internasional dapat membantu negara-negara berkembang meningkatkan produktivitas dan keterampilan industri mereka. Yang kedelapan, dampak globalisasi dan kebijakan perdagangan.
Paul Krugman menulis secara ekstensif tentang dampak globalisasi dan kebijakan perdagangan pada ekonomi global. Distribusi pendapatan, yaitu membahas bagaimana perdagangan internasional dan globalisasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan di dalam negara, baik secara positif maupun negatif. Respon terhadap proteksionisme, yaitu menganalisis bagaimana kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi ekonomi global dan mengapa liberalisasi perdagangan seringkali lebih menguntungkan. Teori perdagangan baru, New Trade Theory, yang dikembangkan oleh Paul Krugman pada akhir 1970-an dan awal 1980-an membawa perspektif baru dalam memahami pola perdagangan internasional yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh teori-teori perdagangan klasik, seperti teori keunggulan komparatif dari David Ricardo atau teori Heckscher-Ohlin. Berikut adalah beberapa elemen dan konsep yang diusung dalam teori perdagangan baru. Yang pertama adalah peningkatan skala ekonomi, economies of scale, yaitu peningkatan skala ekonomi merujuk pada situasi di mana biaya produksi per unit barang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah barang yang diproduksi. Implikasi dalam perdagangan contohnya dalam konteks perdagangan internasional. Peningkatan skala ekonomi memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi dengan meningkatkan output. Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk memasuki pasar internasional karena mereka dapat memproduksi dalam jumlah besar dan menjual ke berbagai negara, yang pada gilirannya menurunkan biaya rata-rata dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, diferensiasi produk dan persaingan monopolistik, di mana diferensiasi produk terjadi ketika perusahaan menawarkan produk yang berbeda dari pesaingnya dalam hal kualitas, fitur, atau desain. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang terdiferensiasi, dan setiap perusahaan memiliki sedikit kekuatan pasar. Implikasi dalam perdagangan di mana Paul Krugman menunjukkan bahwa konsumen menghargai variasi dan beragam pilihan produk. Oleh karena itu, bahkan negara dengan struktur ekonomi yang mirip bisa saling berdagang untuk mendapatkan variasi produk yang lebih banyak. Misalnya, Prancis dan Jerman bisa saling mengekspor dan mengimpor berbagai jenis mobil. Yang ketiga, perdagangan intra-industri. Perdagangan intra-industri adalah perdagangan yang terjadi di dalam industri yang sama, misalnya dua negara yang saling mengekspor dan mengimpor mobil. Implikasi dalam perdagangan, di mana fenomena ini sulit dijelaskan oleh teori perdagangan klasik. Teori perdagangan baru menunjukkan bahwa perdagangan intra-industri memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam variasi produk tertentu dan tetap memperdagangkan produk serupa tetapi berbeda, memenuhi kebutuhan konsumen akan variasi. Yang keempat, model Krugman tentang skala ekonomi internal dan eksternal. Skala ekonomi internal merujuk pada penghematan biaya yang terjadi pada tingkat perusahaan individu. Ketika sebuah perusahaan meningkatkan produksinya, biaya rata-rata per unit barang akan turun karena efisiensi internal. Skala ekonomi eksternal terjadi ketika efisiensi meningkat di seluruh industri karena alasan eksternal, seperti kemajuan teknologi atau infrastruktur yang lebih baik, yang dapat menyebabkan aglomerasi industri di wilayah tertentu, seperti yang terjadi di Silicon Valley untuk industri teknologi. Yang kelima, implikasi kebijakan, di mana peran pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mendukung industri yang memiliki potensi untuk mencapai skala ekonomi besar. Bisa melalui subsidi, investasi infrastruktur, atau kebijakan perdagangan yang mendukung ekspansi ke pasar internasional. Keuntungan dari liberalisasi perdagangan contohnya adalah pembukaan pasar internasional memungkinkan perusahaan untuk memperluas basis produksinya dan meraih keuntungan dari skala ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan menurunkan harga untuk konsumen. Yang keenam, contoh empiris, industri otomotif di mana negara-negara seperti Jepang dan Jerman yang memiliki industri otomotif kuat dapat saling berdagang berbagai model mobil yang berbeda, meskipun mereka sama-sama memproduksi mobil. Ini menunjukkan bagaimana diferensiasi produk dan skala ekonomi mempengaruhi perdagangan. Teknologi dan elektronika. Contohnya dalam industri teknologi, perusahaan seperti Apple dan Samsung beroperasi di pasar global, memproduksi perangkat yang serupa tetapi berbeda dalam hal desain dan fitur. Perdagangan internasional memungkinkan mereka untuk mencapai skala ekonomi dan menurunkan biaya produksi.
Teori perdagangan baru oleh Krugman memberikan kerangka yang lebih dinamis dan realistis untuk memahami perdagangan internasional di dunia modern, terutama dengan adanya perusahaan multinasional dan preferensi konsumen yang semakin beragam. Teori ini juga menjelaskan mengapa negara-negara dengan kondisi ekonomi yang serupa bisa tetap mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Salah satu contoh aplikasi teori perdagangan baru oleh Paul Krugman adalah pada ekonomi Amerika Serikat. Ia menunjukkan bagaimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat bisa tetap terlibat dalam perdagangan internasional, meskipun tidak selalu memiliki keunggulan komparatif dalam semua sektor. Industri-industri di Amerika Serikat dapat bersaing di pasar global melalui skala ekonomi dan diferensiasi produk. Paul Krugman telah menulis banyak tentang teori perdagangan dan dampaknya pada ekonomi Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa contoh kasus dan aplikasi dari teori perdagangan Paul Krugman di negara Amerika Serikat. Yang pertama, perdagangan intra-industri di sektor otomotif. Paul Krugman menjelaskan bagaimana perdagangan intra-industri memainkan peran penting dalam hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan negara lain, terutama dalam industri otomotif. Contoh kasusnya adalah Amerika Serikat mengimpor dan mengekspor berbagai model mobil dari dan ke Jepang dan Jerman. Meskipun ketiga negara ini memproduksi mobil, mereka tetap berdagang satu sama lain karena konsumen menghargai variasi dalam pilihan produk. Implikasi adalah ini menunjukkan bahwa perdagangan tidak selalu berdasarkan perbedaan komparatif klasik, tetapi juga karena preferensi konsumen terhadap variasi dan diferensiasi produk. Yang kedua, globalisasi dan pekerjaan manufaktur. Paul Krugman telah membahas secara ekstensif dampak globalisasi terhadap pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat. Contoh kasusnya adalah perpindahan pekerjaan manufaktur dari Amerika Serikat ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah seperti Meksiko dan Cina. Analisis Paul Krugman adalah dia menjelaskan bahwa sementara globalisasi membawa manfaat dalam bentuk barang yang lebih murah dan peningkatan efisiensi, hal ini juga menyebabkan hilangnya pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat. Namun, Paul Krugman juga menekankan bahwa teknologi dan otomatisasi berperan besar dalam hilangnya pekerjaan ini, bukan hanya perdagangan internasional. Yang ketiga, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA. Paul Krugman telah menganalisis dampak dari NAFTA terhadap ekonomi Amerika Serikat. Contoh kasusnya adalah NAFTA yang mulai berlaku pada tahun 1994, menghapus banyak hambatan perdagangan antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pandangan Paul Krugman berpendapat bahwa NAFTA secara keseluruhan menguntungkan ekonomi Amerika Serikat dengan meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar untuk produk-produk Amerika. Namun, dia juga mengakui bahwa ada dampak negatif lokal, terutama di komunitas yang kehilangan pekerjaan manufaktur karena perpindahan produksi ke Meksiko. Yang keempat, perdagangan dan distribusi pendapatan. Paul Krugman sering menyoroti bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi distribusi pendapatan di dalam negara. Contoh kasusnya adalah pertumbuhan perdagangan dengan negara-negara berpenghasilan rendah seperti Cina telah meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan di Amerika Serikat. Analisis Paul Krugman berargumen bahwa meskipun perdagangan internasional secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan, manfaatnya tidak merata. Pekerja dengan keterampilan rendah di Amerika mengalami penurunan upah relatif karena persaingan dengan pekerja di negara-negara berkembang. Yang kelima, respon terhadap proteksionisme. Paul Krugman telah menulis tentang kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh beberapa pemerintahan Amerika. Contoh kasusnya adalah tarif yang dikenakan pada impor baja dan aluminium pada 2018 di bawah pemerintahan Trump. Pandangan Paul Krugman berpendapat bahwa proteksionisme seperti ini bisa merugikan ekonomi Amerika dalam jangka panjang dengan meningkatkan biaya bagi konsumen dan produsen domestik yang menggunakan baja dan aluminium. Selain itu, retaliasi dari mitra dagang dapat merugikan eksportir Amerika. Yang keenam, pengaruh teknologi dan perdagangan pada pasar tenaga kerja. Paul Krugman mengkaji interaksi antara teknologi, perdagangan, dan pasar tenaga kerja di Amerika. Contoh kasusnya adalah
pengaruh kombinasi teknologi dan perdagangan pada pekerjaan di sektor manufaktur. Analisis Paul Krugman berargumen bahwa meskipun perdagangan internasional berperan dalam mengubah pasar tenaga kerja, dampak teknologi seperti otomatisasi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hilangnya pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi regional dan aglomerasi industri. Dalam geografi ekonomi, Krugman membahas bagaimana kebijakan perdagangan mempengaruhi distribusi ekonomi secara regional. Contoh kasusnya adalah pertumbuhan pesat di daerah seperti Silicon Valley yang menjadi pusat teknologi global. Analisis Paul Krugman menunjukkan bagaimana konsentrasi industri teknologi di Silicon Valley didukung oleh faktor-faktor aglomerasi seperti jaringan kerja yang kuat, akses ke modal ventura, dan inovasi teknologi. Perdagangan internasional memainkan peran penting dengan memungkinkan perusahaan-perusahaan teknologi ini mengakses pasar global. Yang kedelapan, kebijakan ekonomi dan perdagangan luar negeri. Paul Krugman juga sering mengkaji kebijakan ekonomi dan perdagangan luar negeri Amerika. Contoh kasusnya adalah perjanjian perdagangan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Pandangan Paul Krugman yaitu sering mendukung perjanjian perdagangan bebas karena mereka cenderung meningkatkan efisiensi ekonomi global. Namun, dia juga menekankan perlunya kebijakan domestik yang membantu mereka yang dirugikan oleh perdagangan internasional. Kontribusi dan analisis Paul Krugman membantu membentuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat, baik dari perspektif kebijakan, distribusi pendapatan, maupun dampaknya terhadap berbagai sektor industri dan tenaga kerja. Paul Krugman dikenal sebagai salah satu ekonom yang menganut dan mengembangkan aliran Neo-Keynesian. Aliran Neo-Keynesian adalah salah satu cabang dari teori ekonomi yang berusaha menggabungkan konsep-konsep kunci dari teori Keynesian dengan elemen-elemen dari ekonomi mikro modern dan ekonomi klasik. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari aliran Neo-Keynesian yang dianut oleh Paul Krugman. Yang pertama yaitu peran penting dari intervensi pemerintah. Paul Krugman percaya bahwa pasar tidak selalu mencapai keseimbangan optimal dengan sendirinya. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan fiskal contohnya adalah Paul Krugman menekankan pentingnya kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak untuk merangsang permintaan agregat selama resesi. Paul Krugman juga mendukung kebijakan moneter yang agresif, termasuk penurunan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif untuk mengatasi deflasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang kedua, rigiditas harga dan upah. Neo-Keynesian menekankan bahwa harga dan upah tidak selalu fleksibel dalam jangka pendek, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Sticky prices and wages. Paul Krugman mengakui bahwa harga dan upah cenderung sticky atau kaku dalam jangka pendek, yang dapat menghambat penyesuaian ekonomi dan memperpanjang periode resesi. Yang ketiga, ekspektasi rasional. Salah satu integrasi penting dari ekonomi mikro modern ke dalam teori Keynesian adalah konsep ekspektasi rasional yang mengakui bahwa pelaku ekonomi membuat keputusan berdasarkan ekspektasi mereka tentang masa depan. Peran ekspektasi di mana Paul Krugman sering mengkaji bagaimana ekspektasi pelaku pasar tentang kebijakan ekonomi dan kondisi ekonomi di masa depan mempengaruhi keputusan mereka saat ini. Yang keempat, kegagalan pasar dan eksternalitas. Krugman mengakui bahwa kegagalan pasar dan eksternalitas dapat mengganggu efisiensi ekonomi dan memerlukan intervensi pemerintah. Paul Krugman menyoroti bagaimana eksternalitas positif dan negatif seperti inovasi teknologi dan polusi, mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan memerlukan kebijakan publik yang tepat untuk mengatasinya. Kegagalan pasar. Paul Krugman sering menulis tentang bagaimana pasar keuangan dapat gagal, seperti dalam kasus gelembung aset dan krisis keuangan, yang memerlukan tindakan korektif dari pemerintah dan bank sentral. Yang kelima, model SLM terbuka. Paul Krugman menggunakan dan mengembangkan model SLM, Investment Saving, Liquidity Preference Money Supply, untuk ekonomi terbuka yang mempertimbangkan perdagangan internasional dan aliran modal.
Model ekonomi terbuka membantu menjelaskan interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks ekonomi terbuka, termasuk dampaknya pada suku bunga, nilai tukar, dan keseimbangan perdagangan. Yang keenam, peran stabilitas ekonomi makro. Paul Krugman berfokus pada pentingnya stabilitas ekonomi makro untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilisasi makroekonomi, Paul Krugman mendukung kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan siklus bisnis, mengurangi volatilitas ekonomi, dan menghindari krisis ekonomi besar. Yang ketujuh, pendekatan berbasis data dan empiris. Paul Krugman dikenal karena pendekatannya yang berbasis data dan empiris dalam analisis ekonomi. Ia sering menggunakan data ekonomi untuk mendukung argumen dan teorinya, menggabungkan pendekatan teoretis dengan bukti empiris untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Yang kedelapan, kritik terhadap kebijakan austerity. Paul Krugman adalah kritikus vokal terhadap kebijakan austerity, pengetatan anggaran, yang sering diadopsi selama periode resesi. Ia berargumen bahwa pengetatan anggaran selama resesi dapat memperburuk keadaan ekonomi dengan mengurangi permintaan agregat lebih lanjut, memperpanjang resesi, dan meningkatkan pengangguran. Yang kesembilan, pentingnya inovasi dan teknologi. Paul Krugman juga menekankan pentingnya inovasi dan kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ia berargumen bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta kebijakan yang mendukung inovasi, adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ke-10, kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial. Krugman sering mengangkat isu kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial dalam analisis dan advokasinya. Ia berpendapat bahwa kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya pada distribusi pendapatan dan berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan pendekatan yang menggabungkan teori Keynesian dengan elemen-elemen modern dari ekonomi mikro dan makro, Paul Krugman telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman kita tentang bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana kebijakan publik dapat digunakan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai seorang neo-Keynesian, Paul Krugman terinspirasi oleh karya-karya John Maynard Keynes. Keynesianisme yang menjadi dasar dari pemikiran Paul Krugman menekankan peran penting permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan menyarankan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi seperti pengangguran tinggi dan inflasi. Dengan mengadopsi dan mengembangkan ide-ide Keynes, Paul Krugman telah menjadi salah satu ekonom paling berpengaruh dalam mempromosikan kebijakan Keynesian modern. Dia terus menggunakan prinsip-prinsip Keynesian untuk menganalisis isu-isu ekonomi kontemporer dan mengadvokasi solusi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.